Bab 16. Ibunda datang tergopoh di kantor redaksi. Ia mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Minke ajak ibundanya ke kediaman keluarga Frisboten. Di mana-mana SDI sedang sibuk dengan perintah dari Minke. Selama ini hanya Minke pembesar yang peduli nasib petani. Kepedulian itu bisa mengancam keselamatan Minke dan jabatan ayahandanya. Itu yang dikhawatirkan ibunda. Namun Minke akan tetap pada niatnya. Keesokan harinya bunda pulang diantarkan oleh Marco. Tahun 1911, di tempat-tempat di mana ada kebun tebu dan pabrik gula, ratusan orang dari semua kalangan berbondong-bondong mendatangi pimpinan SDI, mendaftarkan diri jadi anggota. Syarikat telah mekar dengan jumlah anggota melebihi 3 kali lipat semula. Guten Zorg pada rembang senja, Minke dan Princess sedang duduk di halaman rumah. Seorang pria bertubuh kekar datang menghampiri mereka. Ia ingin bicara dengan Minke. Minke mempersilahkan pria itu duduk dan memberi isyarat pada penjaga yang kemudian mendekat. Princess mengundurkan diri ke dalam rumah. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai pengemanan. Ia mengaku penggemar medan dan juga ingin tulisannya untuk dimuat. Naskahnya akan ia serahkan apabila Minke berkunjung ke Bandung, bercerita tentang si Pitung. Kemudian pria itu membicarakan tentang TAI yang sekarang telah menjadi The Zwiep atau si cambuk. Komplotan itu hanya menargetkan orang-orang tertentu yang mereka tidak suka. Setelah perbincangan selesai, barulah ia pamit. Rupanya orang-orang itu datang untuk mengancam secara tidak langsung. 3 hari kemudian tulisan Minke yang menjamah kekuasaan gula diumumkan, dan pada hari itu juga pengemanan duduk di hadapan Minke membawa naskah si Pitung. Pria itu melirik pada surat bersampul dengan garis merah yang berada di atas meja Minke. Ia tahu surat itu, surat ancaman dari The Zwiep apabila Medan tidak menarik kembali tulisannya tentang denda tebu dan penganiayaan terhadap bocah-bocah yang kekurangan makan. Tanda terima naskah diberikan Minke. Pengemanan langsung pamit. Tak lama, 3 pemuda Indo datang di hadapan Minke memerintahkan menarik tulisannya kembali. Yang paling depan adalah orang yang Minke kenal, Robert Surhoff. Belum sempat menjawab, Minke dianiaya oleh ketiganya. Minke bersikeras berteriak, tidak akan menarik tulisannya hingga ia pun kehilangan kesadaran. Begitu siuman, terdengar orang-orang di sekitarnya. Salah satunya suara Hendrik yang menanyakan kondisi mata Minke pada dokter. Minke sementara butuh perawatan. Minke raba bibirnya terbalut. Lalu terdengar suara Mir memanggil namanya dan memegang tangan Minke. Minke tak bisa melihatnya karena matanya juga terbalut. Pengeroyokan itu dihentikan oleh Sandiman. Ketiga pemuda Indo itu berhasil kabur. Melalui kertas dan pena, Minke minta untuk semua pekerjaan terus dilanjutkan dan semua agar memperhatikan keselamatan. Ia juga ingin pulang ke Buitenzorg. Hendrik meminta kejadian ini untuk diumumkan. Minke mengizinkan. Setelah penganiayaan itu diberitakan beberapa koran, SDI bergolak dan menuntut pembalasan. Dengan pesan tertulis, Minke sampaikan pada semua pimpinan SDI untuk tidak mengambil tindakan. Persoalan pokok terhadap gula lebih penting untuk dimenangkan. Lagi pula Hendrik telah memperkarakan kejadian itu. Pengadilan akan diadakan setelah Minke sembuh. Pengadilan itu berlangsung cepat. Pengadilan terus membatasi pada kasus penganiayaan. Berkokoh tidak berkisar sejengkal pun. Robert terkena 4 bulan dan temannya 3 bulan. Selama mereka mendekam di penjara, tulisan-tulisan tentang gula semakin dikembangkan. Di beberapa tempat mulai terjadi aksi-aksi pembakaran kebun tebu. Berita-berita dari daerah gula makin banyak mengisi halaman koran. Anggota SDI membludak kembali menjadi 3 kali lipat. Saat sedang semangatnya Minke menulis, cobaan berat kembali Minke hadapi. Di Bandung, Sandiman dan rekan-rekannya diusir dari percetakan dan kantor redaksi. The Zwiep mulai beraksi lagi. Mereka tak bisa melawan, karena yang mengusir mereka sendiri adalah polisi. Minke temui asisten residen di kediamannya. Dari pandangnya jelas ini merupakan perintah asisten residen langsung. Saat ditemui, orang itu yang gelisah, bukan Minke. Tak ada alasan masuk akal tentang penyegelan Medan. Asisten residen itu hanya mendapat perintah dari pihak ketiga yang tak bisa ia sebutkan. Malahan ia memberi ancaman baru, urusan Medan dengan pihak bank. Minke pergi ke bank menemui direkturnya. Ia menenangkan Minke. Bank hanya punya urusan dengan kliennya dan hubungan Medan dan bank itu sangat baik. Keluar dari bank, Minke masuk ke sebuah warung sederhana untuk makan. Seseorang duduk di sampingnya dan berdeham. Dia tidak lain adalah pengemanan. Pertama, ia minta pendapat Minke tentang naskah si Pitungnya. Mungkin akan Minke umumkan setelah cerita Minke sendiri. Ia nampak berpura-pura kecewa. Ia juga membicarakan tentang hukum dan berita di koran Minke yang mengusik Kuberman.
Minke berpindah duduk menghadap keluar mengawasi jalanan. Di jalan raya sana nampak seorang wanita berpayung hitam. Pada tangannya tergantung sebuah tas kulit agak besar. Ia berhenti ketika disalip sepeda. Tidak ayal lagi, pesepeda itu Sandiman. Wanita itu teruskan jalannya. Jantung Minke berdebar. Itu Princess, istrinya. Kemudian wanita itu hilang dari pandangan Minke. Tepat waktu Minke meletakkan uang di meja untuk menyusul, terdengar letusan revolver 2 kali berturut-turut. Minke keluar dari warung, berjalan cepat menuju arah letusan. Di pinggir jalan nampak 3 orang menjelampah di atas tanah. Pengamanan memeriksa mereka. Sekilas Minke lihat yang masih bergerak, Robert Surhoff. Pada pinggangnya nampak ada pisau lempar yang tertanam. Minke cepat-cepat pergi mencari istrinya dan Sandiman. Dua-duanya tak ada. Beberapa puluh meter, Marco juga terlihat sedang berkerudung sarung lalu melengos. Pisau herder Minke sempatkan beli. Lalu ia menyewa taksi yang tentu supirnya seorang Indo seperti kebanyakan. Pisau sudah siap apabila supir itu bermain-main dengan Minke. Ia pun melaju ke Budendorf. Ternyata Minke selamat sampai di rumahnya. Di rumah ia dapatkan Hendrik dan Mir serta satu keluarga pribumi. Istrinya keluar menyambutnya. Ia tersenyum begitu manis seperti biasa. Minke tetap tajam-tajam, dan istrinya menghindari pandangannya. Tidak seperti biasanya. Dengan cepat Minke rubah raut muka dan menyambut tamunya. Ternyata keluarga pribumi itu adalah Panji Darman, istrinya dan anak-anaknya. Minke memohon diri untuk berganti pakaian. Di kamar, semua lemari Minke periksa. Tas dan sepatu istrinya yang Minke lihat di jalan raya tadi, ada sedikit debu padanya. Tas itu juga bau mesiu. Payung hitam Minke dapatkan di atas lemari. Payung itu berlubang 3 bagian. Revolver itu ada di lemari. Hanya tidak pada tempatnya dan pelurunya tinggal sebutir. Princess masuk ke kamar. Ia mengaku tadi hanya habis keluar dari pasar. Princess menggandeng suaminya untuk menemui lagi tamu mereka yang menunggu. Sedangkan ia kembali lagi ke kamar. Setelah bercakap sebentar, Minke kembali ke kamar. Kini barang-barang istrinya itu telah terbebas dari debu. Dan peluru revolver itu kini lengkap. Istrinya ikut masuk ke kamar memanjakan Minke dan memijitnya. Saat hampir tertidur, Minke dapatkan ada baret di tangan istrinya. Princess mengaku terkena paku di pasar. Pada kuping istrinya, Minke berbisik, dari mana ia dapatkan 3 peluru. Istrinya tak tahu dengan peluru. Yang ia tahu hanya tubuh suaminya dan tak akan membiarkan siapapun melukai tubuh kesayangannya itu. Jelas seperti siang mengapa Van Hals menolak permohonan pulang ke pulaunya. Juga Minke mengerti mengapa ia ingin mendalangi boikot untuk jadi oleh-oleh bagi negerinya. Istrinya terlatih berkelahi, dipersiapkan ayahnya untuk menghadapi bala tentara Van Hals sejak kanak-kanaknya. Panji Darman kembali ke Surabaya tanpa berhasil mengembalikan keakraban yang dulu. Minke, Princess dan keluarga Frisboten kembali ke Bandung. Minke pergi ke tempat asisten residen dan keresidenan. Ia tidak dapat menemui orang yang ia maksud. Orang-orang bersandiwara tidak pernah mengenalnya dan koran Medan. Di otomobil, Sandiman juga bersandiwara, mengaku tidak tahu menahu tentang peristiwa penembakan. Marco pun juga sama. Maka Minke tidak memikirkan kejadian itu lagi. Setidaknya mereka lakukan semua itu karena mengasihi jiwa Minke. Semenjak itu revolver selalu Minke bawa kemana-mana. Minke sendiri mungkin akan terpaksa menembak.